Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azella Salsabila Nur Afia, NPM 719212795. Di sini saya akan menjelaskan perpajakan pada pertemuan keempat dengan materi SPTT. Pengertian SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Fungsi SPT: melaporkan peluasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama. Yang ketiga, melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk ke dalam kategori objek pajak maupun bukan objek pajak. Jenis-jenis SPT. 1. STP tahunan. SPT tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali atau tahunan, baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan dan atau bukan objek pajak penghasilan, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk tahun 1 tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. 2. SPT massa. Di Indonesia terdapat 10 jenis SPT massa. SPT massa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasal di mana aturan pajak tersebut diatur oleh 10 jenis STP massa tersebut adalah PPh pasal 21 atau 26, PPh pasal 22, PPh pasal 23 atau 26, PPh pasal 25, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPN atau pajak pertambahan nilai, PPN bagi pemungut, PPN bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran yang menggunakan nilai sebagai dasar pengenaan pajak, dan pajak penjualan atas barang mewah. Tata cara penyelesaian batas waktu penyampaian SPT. Tempat penyetoran adalah kantor pos atau bank persepsi yang telah ditunjukkan menggunakan surat setoran pajak atau SPP. Tempat pelaporan adalah kantor pajak domisili dan lokasi WP. Disampaikan dengan cara A. Langsung ke KPP, B. Dikirim melalui kantor pos atau kurir secara tercatat. Tanda bukti dan tanggal pengiriman pos dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang telah lengkap. Sanksi terlambat setor dan terlambat lapor SPT. Terlambat bayar atau setor adalah sanksi administrasi bunga 2% sebulan, maksimum 24 bulan. Terlambat lapor adalah sanksi administrasi denda SPT massa, yaitu 50.000. SPT tahunan yaitu 100.000 SPT. Pembetulan SPT. Pasal 8 Undang-Undang KPU. Yang pertama, SPT telah disampaikan. Ketentuan. Yang pertama, dalam jangka waktu 2 tahun.
Yang kedua, belum ada pemeriksaan. Yang ketiga, penyampaian pernyataan tertulis. Yang keempat, kurang bayar dilunasi. Yang kelima, sanksi bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Yang kedua, SPT telah diperiksa tetapi belum dilakukan tindakan penyelidikan mengenai dilakukan oleh WP sebagaimana dimaksud dalam pasal 38. Ketentuan yang pertama, ketidakbenaran diungkapkan sendiri. Yang kedua, tidak akan dilakukan penyelidikan. Yang ketiga, kurang bayar dilunasi. Dan yang keempat, sanksi denda 2 kali jumlah pajak yang kurang dibayar. Surat setoran pajak SPP. SPP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Bentuk formulir SPP ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 38 atau PJ atau 2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 24 atau PJ atau 2013 tentang perubahan ketentuan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 38 atau PJ atau 2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Formulir SPP sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dibuat dalam rangkap 4 dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar pertama, untuk arsip wajib pajak. Lembar kedua, untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN. Lembar ketiga, untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak. Lembar keempat, untuk arsip kantor penerimaan pembayaran. Dalam hal diperlukan, SPP dapat dibuat dalam rangkap 5 dengan peruntukan lembar kelima untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengisian kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak formulir SPP dilakukan berdasarkan tabel akun pajak dan kode jenis setoran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Wajib pajak dapat mengadakan sendiri formulir SPP dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SPP ini. Satu formulir SPP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau 1 tahun pajak, atau surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak dengan menggunakan satu kode akun pajak dan satu kode jenis setoran, kecuali wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 3 ayat 3A huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dapat membayar pajak penghasilan pasal 25 untuk beberapa masa pajak dalam satu SPP. Wajib pajak melakukan penyetoran penerimaan pajak dalam rangka impor, termasuk penyetoran kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak, dengan menggunakan formulir surat setoran pabean cukai dan pajak atau SPPCP. Formulir ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2009. Batas akhir untuk SPT tahunan PPh, WP, dan OP.
Batas waktu pelaporan SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender yang berakhir pada bulan Desember, sehingga batas waktu penyampaian SPT-nya maksimal tanggal 31 Maret tahun berikutnya, kecuali jika WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sebagaimana contoh jika pada tahun pajak 2018 menggunakan tahun buku 1 April 2019 sampai 31 Maret 2019, maka batas waktu pelaporan SPT-nya maksimal 30 Juni 2019. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh dilaporkan. Batas akhir waktu SPT tahunan PPh wajib pajak badan. Yang pertama, batas waktu pelaporan SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, yaitu berakhir pada bulan Desember, sehingga batas waktu penyampaian SPT-nya maksimal tanggal 30 April tahun berikutnya, kecuali jika WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sebagaimana contoh jika pada tahun pajak 2019 WP menggunakan tahun buku 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019, maka batas waktu pelaporan SPT-nya maksimal 31 Juli 2019. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. Batas waktu untuk SPT masa. Batas waktu pelaporan SPT-nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat dan masa pajak bagi tiap-tiap jenis pajak. Paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT masa yaitu jika jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelapor dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah adalah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.